Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Segala kebaikan yang sudah dilakukan Kang Deddy sebenarnya selama ini semeton ya. Ada video di mana ternyata beliau sempat dicopet juga begitu ya. Tapi entah kenapa dan apa yang terjadi. Saya sebut ini sebagai kesaktian mungkin ya dari Kang Deddy begitu. Sehingga pencopet itu sekarang dengan sukarela mengembalikan barang yang dicopet dari Kang Deddy. Jadi mungkin ini kronologinya semeton ya. Pencopet ini ada apa sih kok tiba-tiba mau mengembalikan? Nggak tega atau bagaimana ya? Jadi atau ada niat lain? Kita belum tahu semeton ya. Jadi ini menarik untuk kita reaksi semeton ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Waduh. Enggak usah udah duduk dulu. Jadi ceritanya begini, setiap saya kegiatan selalu banyak dompet yang hilang, terus handphone yang hilang di Tegalega, kemudian di Majalaya, dan terakhir waktu di Lembang, handphone saya dan dompet saya itu dipintal oleh staf saya untuk dibawa karena takut hilang. Ternyata dia jatuh dan hilang. Saya balik lagi. Nah, ini namanya siapa? Kata topinya. Santai aja. Kamu ganteng ya. Masih muda kecil badannya. Kamu berapa kali ikut kegiatan saya hadir? Baru sekali, Pak. Di mana? Di Lembang. Oh, di Lembang. Saya nanya, apa yang kamu dapat dari kegiatan saya? Aku apa? Bukan urusan nyuri HP. Saya mau nanya, apa yang didapat dari kegiatan saya? Apa yang sebagai kamu warga yang lagi nganggur, ya kan? Terus apa yang didapat? Ya, suka Pak. Tadi Suka. lihat konten Bapak juga. Suka lihat konten saya. Terakhir kamu lihat nenek-nenek yang kerja. Iya. Kamu lihat Iya. nyapu. Jalan kaki tuh. Jalan kaki ke tempat nonton. Terus kemudian kerja di toko. Iya. Gajinya per minggu 400.000. Iya. Nenek itu usianya berapa? Iya, betul. Hampir 76 tahun atau 80 itu. Masih kerja? Iya, Pak. Hebat nggak nenek? Hebat, Pak. Hebat. Yang terakhirnya dapat rezeki kan? Iya, Pak. Berapa rezeki itu nenek dapat? Nggak tahu, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Iya, nggak Soalnya kedengeran. penuh, Pak. Oh, penuh. Iya. Oke, waktu nonton kamu posisi di mana? Di sebelah ini, Pak. Yang pintu masuk itu. Oh, pintu Yang masuk. kiri. Dari sebelah kiri, Iya. dekat panggung. Iya, Pak. Dompetnya kosong tau nggak? Iya, Pak. Dompet saya itu kan kosong karena uang isinya sudah diberikan sama orang lain. Dompet saya itu setiap selesai acara pasti bersih. Iya, Pak. Paling hanya duit 1.000, 2.000 ada itu. Ada kan duit Iya, 1.000, Pak. 2.000 Iya, kan? Pak. Iya, Pak. Ya memang di sebelumnya ada 10 juta dompet itu. Gitu loh. Tapi kan uangnya diberikan sama nenek itu. Kan gitu loh. Kamu lihat dompet saya di mana? Di tasnya itu, Bapak. Nah, staf saya Iya. di tasnya. HP-nya lihat. Iya. Tapi kan HP-nya butut. Iya, Pak. Tahu nggak HP yang di bawah itu HP yang butut? Sebelumnya nggak tahu apa HP-nya punya Bapak. Oh, enggak, lihat dompet, tahu nggak dompet saya? Tahu, Pak. Bahwa itu dompet saya. Iya, Pak. Terus kok kamu tega sih ngambil dompet saya? Tadinya misalnya Pak nggak punya uang. Oh, insting. nggak punya insting. Oh, insting. Terus lihat handphone. Iya, Pak. Pas dilihat dari galerinya kan nggak terkunci, Pak. Semua handphone saya nggak pernah dikunci. Iya. Pas dibuka, yang punya Pak Deddy. Terus? Terus identitas juga sama punya Bapak. Iya. Makanya saya. Ya kalau HP saya kan orang yang nggak nyembunyiin sesuatu. Iya, Pak. Iya kan? Iya, terbuka. Ya terbuka. HP-nya nggak dikunci saya mah. Terus ada ini. Nggak ada nggak di HP itu video porno? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali, Pak. Ada nggak Jadi, Pak, chat-chat mesum? Nggak ada. Nggak ada, kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya kan? Yang ada hanya pembicaraan kegiatan. Ya, kegiatan paling foto-foto Bapak lagi. Ya. Kenapa kamu ketika itu lihat barang saya kamu jadi kalut? Terus kemudian kamu udah berapa kali nyopet? Jujur aja. Hampir 3 kali sih, Pak. Pernah ketangkap nggak? Belum, Pak. Jagoan dong kamu belum pernah ketangkap. Kamu
naluri kamu masih hidup. Jadi kamu nanti hawa pengen nyopetnya ada. Kamu pernah ngelem nggak? Belum pernah. Kamu pernah minum nggak? Minum. Minum apa? Minum arak mah. Arak. Di mana biasa minum arak? Ya di tempat nongkrong. Nongkrongnya di mana? Di ini Pak. Di Pasir Koja. Di Pasir Koja. Iya Pak. Ya udah, nanti saya titipin di pesantren. 1, kebiasaan minum arak kamu supaya hilang. Iya Pak. 2, kebiasaan nyopet kamu hilang. Minimal 2 bulan kamu bisa normal. Setelah itu kamu kerja. Kamu sekarang mau nggak saya anterin ke pesantren sama si Dadan? Iya Pak. Gimana Pak? Sini dekat Cireok. Ke orang dulu. Hah? Nanti nggak Ya ada. udah, kamu ke orang tua dulu, boleh kamu pulang. Iya, Pak. Kamu nanti saya minta alamatnya, Iya Pak. ya kan? Iya Pak. Minta alamatnya, kemudian nanti saya jemput. Kamu saya perbaiki. Iya Pak. Karena tugas saya adalah bukan menghukum kamu, tapi memperbaiki kamu. Pemimpin mah harus begitu ya, bukan menghukum tapi memperbaiki. Ketika ada salah satu rakyat yang bermasalah ya, jadi pilihan yang terbaik memang harus diperbaiki. Dan ini kemarin kalau tidak salah dalam salah satu acara, Kang Deddy menyampaikan bahwa remaja yang ikut game motor atau remaja yang mohon maaf yang nakal begitu akan kalau orang tuanya tidak mau ngedidik atau bukan tidak mau tapi sudah tidak bisa ngedidik, Kang Deddy akan ngambil alih, akan dimasukkan ke semi militer begitu ya, untuk dididik bersitu mengenai kedisiplinan. Tapi yang menarik adalah semeton ya, bahwa kenapa Kang Deddy melakukan hal itu adalah karena kalau remaja yang terkumpul dalam satu geng atau dalam apalah namanya di situ, kekompakannya itu keren ya. Dan itu mungkin nanti tujuannya kekompakan bela negara akan tercermin dalam pendidikan yang akan diberikan oleh Kang Deddy nantinya, semi militer di situ. Paling tidak nanti kecintaan terhadap bangsa dan negara akan tumbuh, sehingga yang menjadi harapan tidak ada lagi di sana nanti kenakalan remaja dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini didengar oleh semua kepala negara, kepala daerah ya. Dan saya rasa juga saya pribadi dan masyarakat secara umum mungkin setuju kalau diterapkannya pendidikan militer, semi militer begitu ya, salah satu juga untuk kesiapan kita bela negara begitu ya, karena sekarang ini kan isu global nih sangat masif begitu, di mana terjadi mohon maaf penyerangan dan sebagainya. Dan kalau ada basic kita di militer, kayaknya kita tahu nanti apa yang harus kita lakukan gitu. Jangan sampai sesudah diserang baru kita ada pelatihan. Seharusnya dipersiapkan seperti negara-negara yang lain ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Bapak juga mau ya diterapkan. Dosa dengarlah omongan-omongan yang di sana yang tidak bisa nanti mah jangan didengar ya. Yang jelas bahwa ketika kalau rakyat dididik militer, dididik untuk mencintai tanah air, hal yang kita harapkan adalah kita nanti kecintaan kita terhadap bela negara dan sebagainya ini tumbuh begitu dan kuat ya. Nah sekarang banyak sekali yang mau kabur, mau apa dari negara, kan banyak sekali. Ini semakin menarik semeton ya. Ada satu momen juga Kang Deddy di sana mengecek dompet supir begitu ya. Tujuannya apa? Ayo kita saksikan. Ini ada videonya. Apes kamu. Apes itu berhenti di sini. Kenapa? Petugas ini saya. Oh, Apa? Kayaknya ini mobilnya kotor banget kamu. iyalah Pak, namanya juga mobil truk. Kalau mobil bis ini apa? Mobil Bersih, apa? kan itu. Bis. Oh, enggak lah. Wah ini SIM-nya. Lampung kamu. Iya, bikinnya di Lampung Pak. Katanya orang Jambi. Iya, orang Jam. Orang Jambi bikin SIM di Lampung, gimana ceritanya? Kemarin kan Pak. Gimana orang Jambi bikin SIM-nya di Lampung? Kenapa tidak bikin SIM di Jambi B1 umumnya? Ya, kemarin aku itu nggak bisa Pak. Kenapa? Berarti kamu di Jambi nggak lulus SIM? Nah, Di Lampung lebih gampang bikin SIM-nya. Tahu saya juga. Mau kerja di PT. Nah, Kan, Asmi, Blitar. Kamu kelahiran Siantar, pria. Batin, Batang. Kamu orang Batanghari. Bilangnya orang kota. gudangnya di kota. Tadi saya bilang alamatnya mana? Iya.
Ya kan alamatnya mana? Alamatnya bilang Mobil ini kan gitu. alamatnya bilang katanya di kota. Kamu orang Batanghari. Orang Batanghari bikin SIM di Lampung, aneh amat ini. Kenapa nggak dibikin di Polres Batanghari? Kemarin juga Pak biaya. Kenapa biaya kenapa? Emang beda bikin SIM di Lampung sama di Batanghari? Beda. Murah di mana? Oh, murah di Lampung. Makanya bikin di Lampung. Emang kalau di Lampung habis berapa? 1.700.000. Lulus 700. 2024. Sebelumnya ini melanggar gimana? Yang ke belakang aja itu Pak. Dua-duanya ini melanggar. Habis ini yang belakang saya datengin. Ayo minta maaf lah dulu Pak sekali. Jangan Gak ada minta maaf. Pak. Ini melanggar nggak bisa. Nggak bisa ini jalur ini jalur wilayah saya pegang. Nah. Melanggar ini. Makanya aku nanya ke sana kemari. Melanggar ini. Gimana melanggar ini? Gimana bagusnya? 200.000. Ada lah Pak duitnya. Nah. Makan buah, makan aja Senin Kemis apalagi 200 kan gitu. Tapi gimana melanggar Ya kalau tilang aja Pak kalau gitu. tilang? Iya, darat kan bisa gitu Pak 200 aja nggak beda aja 200. Jangan tilang aja Pak, nggak apa-apa. Dah, 100. Jangankan 100 Pak. Iya. Tilang aja Pak. Oh, tilang. Iya. 50.000. Aku bilang tadi Pak, dengan tilang. Coba lihat dompetnya. Ini kan untuk makan sama Oh, sudah lihat dulu. Kau mau pulang, mau balik selamat apa di depan kamu? Ya boleh nih Pak. Nah, Apa lagi tanggung jawab saya Pak? Hah? Itu apa tanggung jawab saya? Apa tanggung jawab? ya udah dompetnya saya bawa. Dompetnya saya bawa. Mendingan mobil ini bawa bapak bawa. Bawa males lah. Saya Ah. biasa mau mobil bagus, mobil gini. Dompetnya saya bawa. Nanti saya tunggu di depan kantor saya. Nah, mobilnya aja lah bawa Pak. Udah dompetnya, ikutin aja saya. Dompetnya saya bawa. Ikutin aja saya. Ya, dompet saya bawa ya. Jangan lah Pak. Jangan gimana? Ya udah dompetnya saya bawa. Jadi gimana? Dompetnya saya bawa. Ya kayak saya ini gimana Pak? Ya udah, bawa nanti ketemu di depan di kantor. Aku bongkarkan dulu nih Pak. Apa? Ya, aku bongkarkan dulu. Bongkarkan apa? Barang ini, Kenapa dibongkarin di sini? aku antar ke gudang dulu. Soalnya kan orang. Ya sudah, nanti ikutin mobil saya, ya kan? Nanti mampir di kantor saya sebentar, saya tulis-tulis surat-surat pelanggaran, langsung di kantor saya depan. Ayolah. Iya. Jalan sekarang. Berhenti dulu, tar dulu. Nanti kamu ngobrol saya di depan dulu. Yang dulu jalan. Bon. Tenang lah. Bukain dari pintu. Ini dompet Pak ya. Aman, lihat mobilnya ada. Hasbi Hasibuan. Apa? Hasbi Hasibuan. Hasim masih buat. Ya. Nih. Dompetnya balikin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Nah, berarti
istri di rumah. Oh iya Pak. Ya, Ya terima kasih banyak Pak ya. buat istri di rumah. Ya, awas tuh amanat buat istri. Ya, sehat Iya, iya, Pak. sampai tujuan. Terima kasih Bapak ya. Oke? Iya iya. Makasih. Kenal sama saya nggak? Hah? Kurang kenal. Udah kurang kenal udah. Haji Udin. Bandar Padi di wilayah sini. Majalengka, Cirebon, Haji Udin. Ya, oke. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Mudah-mudahan video ini memberikan satu motivasi mungkin ya. Sebenarnya kalau mohon maaf ya teman-teman yang masih nyopet di situ melihat video ini mungkin harus tahu diri lah ya. Tahu diri dalam arti begini, ketika kita mengambil, kan banyak tadi dicontohkan seorang nenek masih bekerja, ya masih kuat gitu kan. Masa iya sih anak muda yang masih kuat tenaganya harus nyopet begitu kan? Banyak kerja yang bisa secara halal di situ dilakukan ya. Jangan sampai nanti timbul penyesalan setelah ditindak oleh aparat dan sebagainya ya. Karena bagaimanapun juga mengambil hak orang lain yang menjadi yang bukan hak kita itu kan itu sangat merugikan ya. Jadi gitu teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.